Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang bukan firman mengenai berkat saudara, firman mengenai mukjizat, tapi firman mengenai akhir zaman saudara ya. Tadi pagi saudara kita sudah belajar bersabar di tengah penderitaan saudara. Penderitaan itu kalau anak Tuhan bukan hanya penderitaan jasmani lagi saudara, tapi penderitaan kita menanggung, memikul penderitaan yang untuk orang lain, saudara. Kalau untuk diri kita sendiri harusnya kita sudah menang, saudara. Sore hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus bukakan banyak sekali, saudara ya. Saya berdoa supaya semua bisa mendengar dan bisa menerima berkat, saudara ya. Sore hari ini saya akan berikan judul debunker, saudara ya. Apa maksudnya debunker itu, saudara? Kita buka di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan yang keempat. PowerPoint saya bisa dikeluarkan. Judul yang pertama Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, saudara ya. Kita sama-sama tahu siapa itu Bani Korah, saudara, keturunannya Korah, saudara ya, Datan dan Abiram, seorang pemimpin saudara yang dipilih sama Musa tapi yang memberontak, saudara. Lah ini ditulis pada saat mereka mengalami krisis yang besar. Mereka sedang mengalami sebuah bencana alam. Mereka sedang mengalami sebuah peperangan dan mereka sedang mengalami sebuah ketidakstabilan dunia, saudara. Sehingga ketika mengalami masalah perang, hal yang begitu berat, mereka menulis bahwa tempat perlindungan itu satu-satunya cuma Tuhan. Saudara, the bunker ini atau the shelter ini adalah sebuah bunker atau tempat perlindungan yang hari-hari ini banyak orang kaya di sana, di luar sana, saudara, mulai membangun, saudara ya. Jadi mereka menyiapkan tempat pertamanya, tadinya dari angin ribut. Tadinya bunker ini dibangun ketika ada kerusuhan, orang yang kaya bisa sembunyi di dalam bunker ini, saudara. Nanti kita mau lihat, saudara, ada bunkernya untuk angin topan, ada bunkernya khusus untuk tsunami, ada bunkernya khusus untuk bom nuklir, saudara. Dan harganya tidak murah, saudara. Harganya begitu mahal, hanya untuk mereka bisa berlindung, hanya untuk mereka ini bisa sembunyi, saudara. Ketika masalah datang, ketika kesusahan datang, mereka akan masuk di dalam bunker itu, saudara. Mereka akan sembunyi dan mereka satu keluarga akan selamat, saudara ya. Dan ini, saudara, ditulis oleh Bani Korah pada saat mereka ada di kota Yerusalem, saudara. Saudara, saya pelajari, kita lihat dari yang awal, saudara ya. Slide saya yang kedua, 2 Raja-Raja 18 ayat 11 sampai 12. Saudara, ini cikal bakal ceritanya, saudara. Pada waktu bangsa Israel mereka tinggal di kota Yerusalem. Saya heran, saudara, tinggal di kota Tuhan, tinggal di dalam Yerusalem, tapi masih mengalami krisis, mengalami masalah. Apa sebabnya, saudara? Kita lihat, saudara. Raja Asyur mengangkut orang Israel dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala, Sungai Habor dan di kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan Musa hamba Tuhan. Garis bawahi, Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan mereka tidak mau melakukannya. Saudara, ketika saya baca ini berulang, saudara, aneh ya. Orang Israel sudah ada di kota Tuhan, sudah ada masuk di dalam Yerusalem. Katanya kota Tuhan, berarti kan dijaga sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Sudah ada datang ke gereja, sudah setia melayani, sudah.
tetapi kok ketimpa masalah. Saudara, saya pelajari di sini belum tentu orang yang ada di Yerusalem, belum tentu orang yang kedapatan hari Minggu ada di gereja. Saudara, mereka orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Kadangkala justru saudara, orang yang ada di gereja itu seperti orang anak sulung. Dia tinggal di rumah bapaknya tapi dia tidak melakukan perkataan bapaknya, saudara. Sekali lagi, anak sulung itu ada di rumah bapaknya. Dia senantiasa bersama-sama bapaknya tapi hatinya tidak menuruti melakukan kehendak bapaknya, saudara. Orang-orang Israel ini memang betul dia tinggal di Yerusalem. Memang betul mereka ada di kota Tuhan, tetapi lihat, yang pertama mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Bukan mereka membunuh bersinah, enggak. Mereka cuma tidak taat, tidak mau dengar. Dan bukan hanya dengar suara Tuhan, tapi dikatakan sampai Alkitab menuliskan melanggar perjanjian segala yang diperintahkan Musa, gembalanya, hamba Tuhan itu. Saudara, sampai ditulis Musa, omongannya hamba Tuhan, omongannya orang yang disuruh untuk mengembalakan tidak didengarkan, tidak dilakukan, saudara. Disepelekan, dianggap remeh, saudara. Sehingga mereka sama Sanherib, raja orang Asyur, saudara, banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, keluarganya ada yang istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, suaminya saudara dipenggal kepalanya di depan istri dan anaknya, sisanya digeret, diseret pakai kereta kuda, saudara. Ada yang hamil langsung ditusuk perutnya, dibuka perutnya. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami masalah, cuma satu akibatnya Alkitab jelas menulis, gak mau dengar suara Tuhan, gak mau dengar suara gembalanya. Siapa itu? Musa. Tapi di sini saudara, kita mau pelajari ketika mereka sedang bermasalah, ketika dunia sedang goyah, untungnya saudara, firman Tuhan itu masih mengingatkan mereka. Dunia boleh goyah, masalah boleh ada, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang tidak tergoyahkan. Saudara boleh mengalami apapun, dunia boleh sekarang terjadi apapun, tapi ingat kita punya Allah yang tidak tergoyahkan. Iman yang sejati itu saudara, bukan lahir dari hidup yang tenang. Iman yang sejati bukan lahir dari hidup yang berkecukupan, uang ada, mau ini bisa, mau itu bisa. Iman yang sejati itu lahir ketika saat dunia ini sedang runtuh, saudara. Saudara, mengapa? Nah ini saudara kita mau masuk, mengapa saudara dan saya ini butuh bunker itu tadi. Mengapa kita hari ini perlu belajar tempat perlindungan di akhir zaman ini. Kenapa saudara? Kok kita harus belajar, kita harus punya bunker, bukan bunker kita bangun itu bukan saudara. Tempat perlindungan kita ini seperti apa? Kita mau berlindung kepada siapa? Jelas kepada Allah, tapi realisasinya gimana? Tapi sebelum untuk menjawab itu saudara, mengapa sih kok kita butuh bunker itu saudara? Karena dunia hari-hari ini tempat kita hidup yang sementara, ingat saudara ya. Kita hidup di dunia ini saudara punya rumah, punya mobil, punya uang, mungkin punya saudara di luar kota, ada yang kaya, ada yang biasa, saudara bisa jalan-jalan. Ini cuman sementara. Yang saudara tinggali hari ini, yang saudara mungkin hidup hari ini, menikmati, saudara makan hari ini, semuanya sementara. Saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 11, slide yang berikutnya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya masih SD dan SMP, itu ada yang namanya pramuka. Pramuka itu ada waktunya berkemah, saudara. Harus bawa kemah, tongkat, segala macam. Karena cuman berkemah, karena cuman sementara, saudara. Tidak perlu bawa semua, tidak perlu bawa kasur, tidak perlu bawa guling, saudara. Tidak perlu bawa kulkas, karena cuman sementara. Ya cuman tidak perlu dibangun, tidak diurus kemahnya, biasa saja kemahnya. Karena ini cuman sementara, kita tinggal 1-2 hari, habis itu dibongkar. Tapi hari ini pemikiran orang-orang itu salah, saudara. Justru tempat yang sementara mereka baguskan, mereka fokuskan itu. Mereka tidak mau pulang, aku mau berkemah saja seumur hidup. Padahal kita tahu,
kita hidup di dunia ini cuman sementara. Dan dunia tempat kita hidup sementara ini, keadaannya saudara pasti sudah dengar hari-hari ini. Dunia tempat kita hidup ini yang sementara ini sedang atau sudah jatuh di dalam dosa. Ada banyak duka cita, ada banyak penderitaan, ada banyak kesombongan, ada banyak pengkhianatan, ada banyak hal-hal yang mengecewakan hati kita. Dan dunia ini dan segala isinya akan segera runtuh, saudara. Saudara, tandanya itu sudah semakin jelas, saudara. Ada orang yang bilang bahwa kuda putih, saudara, meterai yang ada di Wahyu itu sudah kelihatan muncul. Ada yang bilang lagi, ini sudah masuk ke minggu 70 Daniel. Saudara, orang boleh bilang apa saja, yang penting harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini kita mau lihat di dalam Matius 24 ayat 6 sampai ke 8. Matius 24 ayat 6 sampai ke 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, garis bawahi, jangan kamu gelisah. Saudara, banyak pengusaha hari-hari ini gelisah. Mungkin minyak mau naik, mungkin nanti mata uang akan ndak karuan, kondisi ekonomi akan ndak karuan, saudara. Kalau saudara, pemimpin negara kita ini mungkin ikut-ikut sedikit, saudara, dalam perang ini, waduh. Kalau Indonesia dibom sekali, wah enggak karu-karuan, saudara. Enggak punya amunisi mau ikut-ikut, karena nasib sebuah bangsa ditentukan oleh pemimpinnya, saudara. Lanjutkan lagi, saudara ya. Kita dengar perang Israel sekutu dengan Amerika ngelawan Iran, saudara. Kita sudah dengar, saudara. Kita lanjut lagi. Dikatakan berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara lihat, Alkitab sudah menulis kita semua akan dengar deru perang. Kita semua akan dengar bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan dan juga kerajaan. Tadinya, saudara, yang perang itu cuman Israel dan Iran. Amerika ikut, saudara. Nah sekarang, saudara, kelihatan Iran ditawar orang dua. Lah ini si Rusia dan si Cina ini mulai turun, saudara. Saudara, saya tidak bayangkan, saudara, satu bomnya Iran saja, saudara, itu bisa menghancurkan beberapa tempat. Sampai ada orang bilang, saudara, pada waktu saudara pasti pernah dengar, saudara, bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan besar. Tapi Iran itu sedang membangun dan sudah sampai pada ujung tinggal 5% saja. Mereka sudah bisa menciptakan nuklir, saudara. Dan ketika nuklir ini dilancarkan, besarnya, kapasitasnya 100 kali lipat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu sama Amerika stop, tapi Iran enggak mau, saudara. Terus, saudara, akhirnya tukaran, perang. Akhirnya rusuh, saudara. Lihat Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Saudara, coba tampilkan slide. Kenapa saya tampilkan slide-nya presiden dan pemimpin negara-negara? Saudara, dikatakan kenapa kok bangsa itu rusuh? Suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Karena apa? Cuma satu, saudara. Kita belajar kalau doa pagi, di mana timbulnya sengketa. Karena mereka dari hati. Mereka orang-orang yang keras. Hatinya sedang keras. Oh, kamu belum tahu, saya punya bom, saya punya nuklir, saya punya semuanya. Lihat, saudara, coba bisa di zoom, lihat. Orang-orang pemimpin-pemimpin ini keras-keras semuanya, saudara. Sehingga hari-hari ini berapa banyak gereja ini sedang berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia ini, saudara. Saudara, kita orang biasa, kita enggak bisa, kita pergi rumahnya Trump, kita kasih tahu, enggak boleh perang itu. Enggak bisa, saudara, siapa kita? Dan bahkan, saudara,
presiden kita sudah berbuat baik, nulis surat. Sudahlah berdamai, ya kan Amerika dengan Iran. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Tapi urusi saja negaramu yang masih miskin, apa enggak malu sudah digitukan saudara. Saudara, karena apa? Siapa yang bisa membuat mereka berdamai? Tadinya mereka bisa perang, kenapa? Karena hatinya sedang keras. Jadi orang yang keras hati bisa menimbulkan perang. Atau kalau saya sederhanakan, kalau di dalam hidup anak Tuhan ada kekerasan hati, di depan ada perang yang sudah menunggu mereka. Ini semua orang-orang yang keras, saudara. Tadinya cuma 2 saja, Trump dan ini presiden Israel, saudara, Netanyahu, saudara, perang sama Iran. Tapi saudara, tidak tahu gimana ada orang yang bermain di air yang keruh, saudara. Rumahnya si presiden naik, terus presiden Rusia ini ada drone datang, dibom, saudara. Wah, sudah tinggal kiri kanannya ngipas, mereka ikut, Cina ikut, Rusia ikut menolong Iran. Tapi memang saudara, Alkitab sudah menulis, dunia mulai rusuh. Tapi itu baru awal permulaan. Dunia mulai bergejolak. Slide berikutnya. Pemimpinnya sedang panas, saudara. Ini kan mereka sedang panas hatinya. Wih, kok itu bantu itu ya? Wih, kok ini nyerang itu ya? Saudara lihat yang diserang itu orang-orang sekutu dari mereka semua, saudara. Pasti kan semua pada ribut ini semua. Dan bagaimana saudara ketika bangsa kita kalau ikut-ikut, kita berdoa kita bangsa tetap bangsa non-blok. Tidak blok A tapi tidak blok B juga, tapi kita blok damai. Saudara. Dunia sedang bergejolak. Dunia sedang rusuh, pemimpinnya sedang panas, sedang keras hati. Karena itu kita butuh yang namanya bangkar tadi. Kita butuh yang namanya tempat perlindungan. Saudara, ada satu perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Keras hati tidak menyelesaikan masalah, tapi kerendahan hati bisa menyelesaikan banyak masalah. Sekali lagi, dengan orang yang punya hati yang keras tidak bisa menyelesaikan masalah apa-apa, saudara. Tapi dengan kerendahan hati bisa menyelesaikan banyak masalah. Orang kalau mau rendah hati, orang kalau mau datang, orang kalau mau menanggalkan ikunya, itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Mereka semua, saudara, apakah orang-orang yang rendah hati? Kita juga tidak tahu, saudara. Tapi yang penting keras iya. Dunia sedang rusuh, sedang bergejolak, dan sedang akan lenyap. Lihat saudara, 1 Yohanes 2:16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging apa? Makan, minum. Saudara, ada orang dikasih Tuhan penglihatan nanti pada waktu Tuhan datang itu seperti waktu zamannya siapa saudara? Nuh. Saat mereka sedang makan, saat mereka sedang minum. Hari ini, coba saudara lihat di mall, yang paling penuh itu tempat makan, tempat minum, sampai antri. Katanya resesi, katanya tidak punya duit, tapi tempat makan penuh. Dan di saat mereka sedang melasatkan keinginan daging, makan, minum, pesta, pora, keinginan mata, keangkuhan hidup, di situ Tuhan datang. Dan dikatakan di sini itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan baik saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah ya bukan keinginan daging. Kehendak Allah ya bukan keinginan mata. Wih, barangnya bagus. Aku pengen punya seri yang terbaru, baru. Padahal yang sudah punya, tapi tidak punya rasa cukup, tidak punya rasa ucap syukur, tidak punya puas diri, saudara. Kepinginnya naik. Saudara, kita tidak salah. Orang kepingin ada di atas itu reaksi tidak salah. Semua orang kalau ditanya pingin kaya, pingin punya banyak uang, pingin punya kuasa, pingin terkenal, pasti iya. Dosa bohong, semua pasti dijawab iya. Tapi saudara, tanpa sadar kalau tidak dibarengi dengan rohani yang bagus, itu bisa disusupi ambisi si jahat, saudara, ambisi duniawi.
keinginan untuk lebih tinggi. Kalau sudah lebih tinggi, kamu tidak tahu siapa saya ya. Kok kamu mau ngomong seperti itu? Kamu belum tahu siapa saya. Kamu belum tahu apa yang saya punya. Kamu belum tahu apa yang saya kerjakan. Saudara tanpa sadar membawa egonya, membawa dagingnya untuk lebih mekar, saudara. Dan dikatakan, saudara, itu bukan dari Bapa. Tapi orang yang mau melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Hidup maksudnya apa, saudara? Ekonominya tetap hidup. Biarpun kondisi di luar sana susah, ekonomi dikatakan mau runtuh, resesi, harga emas sekarang agak melambung tinggi, bukan agak, nanti pasti akan naik. Karena apa, saudara? Karena ketika perang bangsa sama bangsa, mereka semua kan punya mata uang. Lah berarti orang sudah tidak percaya lagi dengan mata uang. Dan tahukah saudara? Satu hari perang dibutuhkan biaya minimal 1 triliun. Satu negara, satu hari perang, mereka harus mengeluarkan budget minimal 1 triliun. Ketika perang selesai, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang tersisa apa? Lubang ekonomi yang besar, kondisi negara yang porak-poranda. Karena itu, saudara, kita butuh tempat perlindungan. Kita akan masuk, saudara. Dunia sedang runtuh, dunia ini akan lenyap. Kita sudah dikasih tahu, saudara, sinyalnya sudah dikasih tahu. Saudara tahu, saudara, di Jepang itu karena negara ini saking seringnya tsunami, sampai dipasang sebuah sirine. Sirine itu adalah sebuah alarm. Kalau sirine ini bunyinya kencang sampai berapa menit, itu berarti tsunami itu sudah akan datang berapa menit lagi. Tapi kalau sirine cuma terus berhenti, hati-hati, bersiap-siap. Akan ada tsunami tapi masih lama. Tapi itu adalah sirine, itu adalah sebuah pertanda dan warga Jepang sudah tahu. Ketika sirine ini bunyinya lama, mereka akan apapun yang sedang mereka lakukan, mau makan, mau tidur, mau ngapain, mereka akan segera lompat, mereka akan lari cari tempat perlindungan karena akan ada gempa, akan ada tsunami. Demikian juga kita hari-hari ini ucap syukur di tempat kita, firman-Nya bukan firman-firman abal-abal. Firman-Nya bukan hanya sekedar firman diberkati, sembuh, musisat, kaya, soge, enggak. Firman-Nya alarm, saudara. Ketika alarm itu mulai berbunyi, harusnya saudara semua dan saya ini bersiap. Karena kalau orang yang ketinggalan itu adalah orang yang ada di rumah Tuhan, betul saudara, tetapi di bagian halaman. Halaman itu rumahnya Tuhan. Kemah suci kan ada 3. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Di rumah Tuhan itu ada 3 bagian. Ada barang yang terbuat dari emas, ada barang yang terbuat bukan dari emas. Tapi semuanya barang-barang di rumah Tuhan. Saudara semua ada di rumah Tuhan. Tapi posisinya ada di halaman, ruang suci atau rumah suci yang tahu saudara dan Tuhan. Yang ketinggalan itu adalah orang yang ada di rumah Tuhan tetapi posisi hidupnya, posisi hatinya ada di dalam halaman. Yang jatuh bangun di dalam dosa. Yang hidupnya masih duniawi separuh, rohani separuh. Masih harus diingatkan setia, melayani, baca firman, masih hal yang remeh-remeh, saudara. Tapi kalau orang yang sudah masuk ruang suci, dia harus mempersiapkan pakaiannya, urim dan tumim, dia harus menata roti perjamuan. Saudara tidak perlu disuruh lagi. Orang-orang yang ketinggalan adalah orang-orang yang ada di rumah Tuhan yang ada di bagian halaman, Kristen halaman. Dan ini alarmnya sudah kita dengar dan di depan mata, saudara. Bahwa dunia ini akan segera runtuh. Karena itu kita butuh tempat perlindungan. Saudara lihat di sebelah situ, saudara ada orang bangun tempat perlindungan, bunker itu sesuai dengan tingkat kedalamannya. Kalau kedalamannya cuma 4 meter dan cuma untuk kebutuhan 4 orang, saudara ada tempat tidurnya, ada tempat untuk mereka makan, tempat mereka untuk bersantai, itu kurang lebih menghabiskan biaya, saudara, sudah 2 juta dolar, saudara. 2 juta dolar, 2 juta, sekarang kalau 1 dolar saja 17.000, berarti 17.000 kali 2 juta, 34 miliar. 34 miliar. Hanya untuk bangun sebuah bunker kedalaman 4 meter.
Kalau semakin dalam lagi, mau dibangun lebih dalam lagi, 10 meter dan atapnya harus, konstruksi besinya harus kuat, saudara. Di bawahnya, lihat, itu butuh 30 juta US dollar, saudara. Kurang lebih 3,4 triliun untuk membangun sebuah bunker. Saudara, yang harus kita tahu, ketika kita mau membangun sebuah bunker, sebuah tempat perlindungan yang harus kita tahu, saudara, kita mau berlindung dari bahaya apa? Kita mau berlindung dari kesusahan apa dulu? Iya kan saudara, kita mau bangun sebuah tempat perlindungan. Kita mau berlindung dari apa? Dari angin, bom, tsunami, gempa, krisis ekonomi, wabah, atau virus. Orang bangun tempat perlindungan itu harus tahu, dia harus tahu bangunnya ini untuk menghadapi wabah atau kesusahan apa. Saudara, dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan Allah itu adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu bahasa aslinya itu adalah mahase, saudara. Tempat untuk berteduh, tempat yang aman atau sebuah sikap, saudara. Berlari mencari tempat perlindungan. Dan tempat, lebih dalam lagi, tempat untuk bercerita, curhat, berharap pada seseorang yang bisa dipercayai, sehingga mereka bisa punya benteng yang tidak mudah ditembus. Dan itu semua kita bukan cari manusia, itu semua didapati kepada Tuhan. Saudara, ada satu orang, saudara, tadinya saya sama dia itu enggak bicara itu lama, karena teman SD saya enggak pernah ketemu. Habis itu ketemu sekali waktu dulu saya di bandara waktu mau berangkat ke Bandung, saudara. Tiba-tiba dia tanya soal pajak dan mulai berbicara soal kehidupan. Dan entah kenapa dia bisa klik nyambung dengan saya. Dan sudah beberapa kali, 4 kali dia mengalami masalah dengan rumah tangganya, sudah mau cerai, istrinya mau minggat, istrinya mau selingkuh dengan mantan pacarnya. Dia juga sudah mau bakar rumahnya. Dia sudah bawa kunci Inggris mau mukul, saudara. Dan semua itu ketika dia berbicara dengan saya, semua itu bisa reda. Saya bilang, saya bukan Tuhanmu. Dan kemarin telepon saya lagi, saudara. Aku lagi ngomong sama kamu nih kok pasti ketemu jawabannya. Saudara, dia telepon kemarin itu perusahaannya diganggu sama keamanan preman sekitar, saudara. Karena dia punya power, saudara. Dia punya komunitas Mercy dia kenal. Komunitas Harley Davidson dia kenal, saudara. Wis tak panggil lo ini, orang begini, ngapain? Saya bilang begitu. Kamu kan orang atas untuk menghadapi orang bawah. Kamu tak tanya, kalau kamu membunuh semut, butuh enggak kamu bom atom? Oh iya lagi, ngerti nggak maksudku? Iya ngerti. Kamu mau bunuh semut, kamu mau matikan semut, tapi kamu membawa senapan rudal. Ngapain? Cukup kamu datang sendiri, bawa tanganmu sendiri, selesai. Ini yang ganggu kamu kan orang bawah. Hadapi dengan rendah hati. Jangan kamu kamu ingat, kamu maju mungkin bisa menang, tapi kamu ingat, kamu perusahaanmu ada beberapa hal yang masih ada celah. Oh thank you, mau ingatkan. Saudara, dia telepon lagi. Gini, sekarang kan beberapa kali kamu telepon saya sudah ketemu masalah. Coba kamu berdoa sendiri sama Tuhan. Saya bukan Tuhanmu. Sorry bukan aku enggak mau nolong kamu. Saya enggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu doa sendiri sama Tuhan. Saya enggak mau saya dianggap sebagai hero-nya. Kamu harus jadi pahlawanmu sendiri. Saudara, hari-hari ini ketika ada masalah, jangan curhat sana, jangan curhat sini, saudara. Saudara curhatnya sampai yang di atas. Enggak perlu pasang status. Enggak perlu pasang muka yang enggak enak, saudara. Saudara ngomong sama yang di atas, enggak perlu pakai minggat, pakai marah, banteng, sampai kecewa, sampai gondok, enggak perlu, saudara. Saudara curhat, karena tempat perlindungan saudara Tuhan itu dikatakan dia itu tempat bercerita. Saudara, apakah orang di dunia ini sudah merasa Tuhan itu sebagai tempat perlindungan mereka? Sekali lagi, apakah orang-orang, enggak usah orang dunia, apakah saudara sudah merasa bahwa Tuhan itu tempat perlindungan saudara yang terbaik? Jawab saja dalam hati, saudara. Atau
Tidak. Ketika mengalami masalah, oh pokoknya aku masalah ini, aku ada obat ini aku tenang. Kalau mengalami masalah keuangan, pokoknya aku ada persediaan uang, aku tenang. Pokoknya aku punya teman itu loh di situ, punya koneksi, punya kepintaran, aku bisa kok, aku pinter. Itu berarti saudara tidak menganggap Tuhan sebagai tempat perlindungan. Saudara hanya mengandalkan manusia. Saudara mengandalkan hal yang bukan Tuhan. Saudara, di akhir zaman tempat perlindungan yang paling sempurna itu cuma Tuhan. Bukan pekerjaanmu, bukan keuanganmu, bukan kehebatanmu. Karena pada akhirnya semua akan meninggalkan saudara dan saya. Siapa yang semua? Teman, anak, menantu. Saya ngomong sama istri saya, kamu mungkin sekarang bisa tidur dengan anakmu. Tapi kamu ingat, satu kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka semua akan meninggalkan kamu dan saya. Mereka akan bangun keluarganya sendiri, yang ada cuman kamu, Novi dan Alek. Kalau selama ini kamu jarang ngobrol dengan saya, kamu jarang untuk cerita, kamu jarang dengarkan saya ngomong, nanti ketika bertahun-tahun setelah mereka ini pergi, anak-anak saya ini dewasa, mereka pergi, ketika kamu lihat saya, kamu mulai enggak ngerti apa maksud pikiran saya. Semua akan ninggalin saudara. Suami istri mana bisa bersama-sama terus? Sudah tua masuk minta mati sama-sama? Enggak bisa. Entah salah satu, entah suaminya, entah istrinya akan meninggal. Semua akan ninggalin saudara dan saya. Yang tidak tinggalin saudara dan saya cuma satu. Siapa? Tuhan. Kita mau belajar beberapa hal saudara. Sesuai Alkitab yang akan mungkin membuat saudara ini tercengang. Saya juga belajar ini tercengang saudara. Ada beberapa tempat perlindungan yang di dalam Alkitab yang Tuhan catat, yang Tuhan pakai. Yang pertama, slide berikutnya. Tempat perlindungan yang pertama itu adalah Bahtera Nuh. Tadi kita belajar saudara, kalau orang bangun tempat perlindungan itu harus tahu. Mereka bangun untuk menghadapi kesusahan bahaya apa? Bahtera Nuh ini saudara, tempat berlindung yang paling cocok untuk apa saudara? Untuk bencana apa? Banjir. Untuk bencana apa? Air bah saudara. Kalau tempat berlindung untuk bom atom nuklir tidak bisa. Bahtera Nuh tempat berlindung yang paling cocok untuk menghadapi bahaya banjir dan air bah, saudara. Dan tahukah saudara, Bahtera ini dibangun kurang lebih 120 tahun. Tapi diteliti lagi kurang lebih 70 sampai 80 tahun. Ya tembus sampai 100 tahun, saudara. Dan ini bukan waktu yang lama. Dan untuk menghadapi bahaya banjir dan air bah, Bahtera ini harus dibangun dari sebuah kayu yang kuat, harus dilapisi dengan ter dan aspal, saudara, supaya tahan air. Sekali lagi, tempat perlindungan dibangun menyesuaikan dengan bahaya yang akan dihadapi. Karena itu harus terbuat dari kayu, dilapisi aspal dan ter supaya tahan air. Tadinya Nuh itu orang biasa, saudara. Enggak tahu orang itu Nuh itu punya iman atau enggak ya. Tapi Nuh bisa kelihatan imannya ketika dia mulai bergerak, dia mulai bertindak, dia mulai bangun sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Dibangun, Tuhan minta bangunin Bahtera di atas gunung. Bahteranya bukan sekedar main-main, saudara, besar sekali, saudara, panjang sekali. Harus bertingkat pada saat itu, metode konstruksi belum seperti sekarang, jauh sekali, saudara. Gimana cara potong kayunya, gimana cara naikkan kayunya, katrol juga masih tidak ada. Saudara. Istilahnya pekerjaan yang mustahil. Tapi Tuhan yang suruh. Pada awalnya orang-orang tidak bisa lihat, istri dan anaknya tidak bisa lihat imannya Nuh. Karena pekerjaannya mustahil. Saudara, saudara tidak punya kemampuan bangun sebuah mall, saudara. Apalagi mall itu dibangun harus di atas gunung. Tapi Tuhan suruh, kira-kira jalan enggak? Wah, ini ngawur Tuhan ini. Aku ini duduk kontraktor, gak punya alat berat, gak punya uang. Tapi Nuh, lihat, dia mengesampingkan itu semua. Iman tanpa disertai dengan perbuatan, hakikatnya adalah mati.
Saudara dan saya mungkin tidak tahu iman saya juga tidak tahu iman saudara. Tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan, Yakobus 2:17. Demikian halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya jadi mati. Mati itu nekros, tidak ada yang tumbuh, tidak ada yang hidup. Orang ikut Tuhan datang ke gereja melayani tapi tidak punya iman, saudara, tidak mungkin tumbuh ekonominya, tidak mungkin tumbuh masa depannya, tidak mungkin tumbuh, saudara. Berkatnya juga tidak mungkin tumbuh. Dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Saudara, tanda ketaatan Nuh, tanda Nuh itu, bukti kasih Nuh adalah pada waktu Nuh, ya Tuhan, aku bangun. Saudara, tanda saudara cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan ditentukan dari banyaknya kata-kata yang saudara ucapkan di dalam gereja. Haleluya. Ada kan orang di gereja itu, saudara, angkat tangan, nangis, haleluya Tuhan, nangis. Itu bukan iman. Sekali lagi, saudara, bukti kasih, bukti kita mengasihi Tuhan tidak ditentukan dari berapa banyak kata-kata yang bagus yang saudara dan saya ucapkan di dalam gereja. Haleluya ya, puji Tuhan ya, dengan pengemasan diri yang dibuat-buat seolah berlagak kudus. Saudara, itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan itu adalah apa? Ketika ada masalah yang terjadi, mereka enggak marah, mereka enggak ngomel, mereka enggak takut, mereka enggak benci, mereka enggak minggat. Saudara, itu tanda orang mengasihi Tuhan. Saudara, ada seseorang janda, saudara ya. Jangan salah sangka, bukan janda muda, ya kan, nanti sisa sopo maneh janda gitu telepon bojoku. Ada seorang janda, saudara ya. Itu pertama kali telepon saya, tolong dibantu ya, Koalek ya, aku hari ini ada cicilan, enggak punya duit. Ini duitku belum dibayar sama bos. Tolong ya Koalek, aku utang. Ya, saya tergerak hati, saya kasih, saudara. Pertamanya, saudara, dikembalikan. Habis itu 1 minggu lagi telepon, saudara, Koalek, tolong Koalek, aku ini butuh, tolong dibantu ya, mau beli ini. Tergerak, saya kasih, saudara. Yang ketiga, saudara, kok saya mulai dirasakan dijadikan sendenan ya, Koalek tolong dibantu ya. Lah ini saya juga akan harus harus menimbang. Orang kalau minta tolong sama kita harus punya roh untuk bisa menimbang. Ini Koalek, tante saya ini lagi sakit di Jakarta. Dia ini padahal sudah punya loh BPJS. Karena itu kita harus pintar, saudara. Punya BPJS, tapi tidak bisa beli obat. Hah? Punya BPJS tapi tidak bisa beli obat. Lah aku ini paling sayang dengan tanteku ini. Aku pinjam uang untuk membelikan obat tanteku. Waduh, ini kok sudah tidak masuk akal, Ci. Namanya BPJS itu apa namanya? Ada saudaranya papa mertua saya itu sakit jantung. Itu dia di ring sampai 3 ring. Free. Dan sampai hari ini semua pengobatan setiap bulan obat-obatnya dia bisa ngambil di rumah sakit gratis. Tolong Koalek, ini soalnya apa namanya? Tante saya yang paling sayang sama saya. Wah, ini sudah mulai, hati saya sudah mulai tidak enak, saudara. Sorry Ci, salah kalau aku bantu kamu kayak gini, nanti kamu, ya kita tidak boleh membujuk kamu kan, tidak boleh gitu, saudara, ya kan. Salah Ci, kalau begini nanti yang susah kamu. Jangan, sudah, suruh urus di BPJS. Rumah sakit mana sih? Jakarta mana? Wah kelihatan kan, saudara. Obat apa sih? Sakit apa sih? Oh ini Koalek ini, wah sudah kelihatan, saudara. Saudara, kita harus menghadapi orang-orang ini, orang Kristen, saudara, harus pintar. Dan yang terakhir kemarin telepon saya lagi, saudara. Koalek, aku enggak dibayar sama bosku. Aku ini mau betulin sanyo di rumah ini mati. Air enggak ada. Aku butuh 500.000, hah? Betulin sanyo 500.000.
Saya pikir saya cek harga sanyo itu 300.000 lah, ngapain betulin sanyo 500.000? Saya sudah mulai tidak enak. Saudara. Saya bilang, Cik, sanyomu merek apa sih? Oh ini, difotokan saudara. Oh iya. Terus ini loh Walek, orangnya, ya namanya orang ya saudara. Apapun segala macam cara. Saudara. Dia bilang butuh uang 500.000 untuk membetulkan sanyo. Berarti kan dia sudah tahu kerusakannya. Tapi tiba-tiba bisa di WA kan ini loh Walek. WA-nya tukang servisnya, dia ngomongnya itu diteruskan ke saya. Tolong diinfo alamatnya supaya kita bisa mengecek kerusakannya. Berarti kan belum dicek. Loh kok dia bisa tahu kerusakannya dan sebesar 500.000? Saya duper terus. Tak kesuwen tak telepon, Cik. Mana sih alamatmu sih? Tak panggil lo tukangku mari. Ya kan? Oh, kamu 500.000 ini nanti kamu dibohong sama orang, jangan. Oh enggak, cuman biasanya itu cuman 150 sampai 200. Ya betul Walek, cuman aku enggak ada beras. Aku enggak ada gula. Hati saya turun lagi, saudara. Ya sudah. Gini sekarang gini. Dan dia mulai nangis. Aku dimangkel lah ini saudara. Dengan bosku. Saudara dia fotokan. Aku sudah ke kantornya wakil wali kota. Tak laporkan. Dia menahan gaji karyawan. Pasti kena. Kamu ini sudah ikut berapa lama sampai ini? Aku ini sudah tidak punya siapa-siapa loh Wali. Untungnya saya kenal sama bosnya saudara. Loh lek dek aku tak jalui perhitungan, gak dikekei. Cik gini loh, saya sudah ngomong sama bosmu. Dia minta perhitunganmu, kamu jualan ini tuh mana? Siasik belum Wali. Wis gini loh. Kalau mungkin kamu ada salah, ada yang ngetelesut, ngomong saja tinggal dipotong. Dia bukan gak mau bayar. Soalnya tadinya dia fotokan kantor wakil wali kota ini loh, Wali aku sudah di sini. Sudah mau tak laporkan, jangan. Dilaporkan di kamu yang susah. Anak Tuhan ke gereja, ikut komunitas, tim doa. Mohon maaf modelnya seperti ini. Bukan gereja kita saudara. Saudara hari ini, kalau iman kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi sikap kita di luar seperti itu. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Coba lihat saudara ya. Yakobus 2:22. Jangan bilang saudara dan saya orang beriman. Jangan bilang saudara dan saya sebagai pelaku firman. Tapi perbuatannya, perkataannya tidak mencerminkan orang yang seperti itu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Saudara kepingin punya iman, mau punya rumah, mau punya mobil, mau dapat pekerjaan, mau sembuh. Tapi perbuatannya, mulutnya, hatinya tidak bisa kerjasama dengan iman yang dari Tuhan, saudara. Lihat, iman itu kerjasama dengan perbuatan. Nuh, bangun Batra. Tadi kan kita belajar Batra Nuh sebagai tempat perlindungan. Saudara pikir Nuh orang bodoh? Tidak, saudara. Suruh bangun Batra di atas gunung. Di saat musimnya panas, di saat musimnya kering, di saat tidak ada hujan, dia terus bangun. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada satupun tanda-tanda. Bisa enggak Nuh ragu-ragu? Ini bener enggak suara Tuhan apa aku kurungan loh. Suruh bangun Batra di atas gunung. Loh, laut loh jauh. Coba saudara. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Saudara dari sini kita mau belajar apa? Pada waktu kita melakukan atau membangun pekerjaan Tuhan, seringnya manusia daging ini mikir, wah aku rugi, duitku, dompetku rugi, sia-sia, ndak ada wujudnya, ndak kelihatan pertolongan Tuhan. Saudara pikir Nuh ndak mengalami hal yang sama? Hampir 120 tahun dia bangun Batra dan setelah selesai baru Tuhan itu kirim hujan. 120 tahun bukan waktu yang singkat. Dan saya kasih tahu saudara, Nuh bukan hanya sekedar
kesusahan dia motong kayunya, angkut kayunya di atas gunung. Tahukah saudara? Sama Tuhan Batra itu suruh buat 3 tingkat. Ada tempat manusia, ada tempat hewan, dan ada tempat makanan. Saudara pikir Nuh enggak menyiapkan makanannya? Wah, nanti ada hewan-hewan. Ada ayam, ada sapi, ada gajah. Nuh mengumpulkan semua makanannya dimasukkan dalam batra ini untuk makannya hewan-hewan. Tapi hujan tidak datang, banjir tidak datang, busuk makanannya. Dia harus mengeluarkan lagi. Apakah istrinya, anaknya, Pak lagi kerja apa sih? Gak sia-sia ta Pak? Coba bayangkan, makanannya dimasukkan untuk persiapan loh ini untuk ini, tapi tidak tahu kapan hujan turun. Mungkin dia menyiapkan itu di tahun yang ke-30. Ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, busuk makanannya saudara. Masalahnya Nuh udah tahu saudara. Coba bayangkan saudara. Nuh kalau di tengah jalan dia pikir itu sia-sia. Pasti Batra itu tidak bisa jadi tempat berlindungnya Nuh dan keluarganya. Saudara, di tengah pengiringan kita dengan Tuhan, kita harus berdiri teguh, tidak boleh goyah. Akan ada banyak hal yang membuat kita mikir sia-sia ke gereja, sia-sia melayani. Aku sudah datang dari jauh, aku sudah buang pakai effort banyak, tapi yang aku terima, yang aku alami masih seperti ini. Coba bayangin Nuh. Saudara sama Nuh jauh, saya sama Nuh aja jauh. 120 tahun harus mengalami seperti itu. Tapi ketika didapati dia ini Nuh tetap teguh berdiri, tidak goyah, Batra bisa jadi tempat berlindungnya dia. Slide berikutnya, yang kedua. Batra Nuh adalah tempat berlindung. Yang kedua, tanah Goshen. Saudara, tanah Goshen ini terletak di Mesir, saudara. Dan ini sama Tuhan dijadikan tempat perlindungan orang Israel. Tuhan yang milih. Nanti orang Israel harus tinggal di Goshen. Karena Tuhan akan kirim 10 tulah, saudara. Tuhan akan kirim 10 tulah. Dan orang-orang yang tinggal di Goshen, orang Israel, orang pilihan Tuhan akan terluput semuanya. Bayangin ada tulah, saudara, tulah yang ke-9 gelap gulita, saudara. Di Mesir saking gelapnya mereka tidak bisa lihat hidung temannya sendiri. Saking gelap gulitanya, saudara. Tapi semua boleh gelap, tetapi cuma di Goshen boleh terang. Saudara, Goshen adalah tempat perlindungan paling aman pada waktu menghadapi bencana tulah. Tanah Goshen dipilihkan sama Tuhan, tapi anehnya Goshen itu di mana? Saya lihat saudara, Goshen itu di Mesir. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23, tapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Saudara, yang kena tulah ini wilayah Mesir loh. Harusnya Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Coba saudara, kita mau berpikir sedikit pintar saudara ya. Tulahnya dikirim Tuhan menjelajah seluruh Mesir. Harusnya Tuhan ini kan ada masalah di Mesir, keluarkan saya dong dari Mesir. Tapi Tuhan tidak mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Saudara, ini arti rohaninya begitu bagus saudara. Kadang Tuhan tidak mengeluarkan saudara dari masalahmu. Tapi ketika masalah itu terjadi, Tuhan melindungi saudara dan saya di tengah masalah. Tuhan jauhkan saya dari ini, orang jahat ini. Tuhan tidak jauhkan orang jahatnya. Tapi ketika kejahatan mulai muncul, Tuhan melindungi kita dari kejahatan itu. Kadang orang doanya salah. Tuhan, aku minta ini, minta itu, minta itu. Saudara, lihat, Tuhan tidak mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tapi Tuhan melindungi umatnya di tengah Mesir, di tengah masalah. Hari-hari ini di luar sana banyak masalah, saudara. Percayalah, saudara punya Tuhan yang sama, yang senantiasa melindungi saudara di tengah masalah. Tapi harus diperhatikan, saudara, kondisi geografis tanah Goshen. Saudara dan saya mau tinggal di tanah Goshen, mau dibedakan sama Tuhan, harus memenuhi 3 syarat
kondisi geografis ini. Pertama, dekat dengan air laut di Mediterania. Saudara, itu ada petanya, saudara. Tanah Gosen itu dekat air. Air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Kalau hidup saudara mau dibedakan sama Tuhan, mau diluputkan, mau dijagai, mau dilindungi pada saat terjadi masalah dan bencana, tapi saudara tidak tinggal di dekat air laut Mediterania, saudara tidak tinggal atau hidup dekat dengan air kehidupan, saudara tidak baca firman dan melakukan dan merenungkan firman, saudara tidak bisa di Goshen. Goshen harus dekat dengan air laut Mediterania. Kalau saudara hari ini di tengah dunia yang jahat, saudara mau dilindungi sama Tuhan, saudara baca firman enggak? Saudara renungkan firman enggak? Yang kedua, kondisi geografis Goshen itu tanahnya subur. Saudara mau tinggal di Goshen, tanah itu adalah hati, saudara. Bagaimana keadaan saudara, hati saudara sekarang? Masih pahit, masih jengkel, masih marah, masih tidak terima? Kalau mau dapat perlindungan dibedakan sama Tuhan, tanahnya harus subur. Kalau hari ini tanah hati saudara tidak subur, penuh dengan duri, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, berarti saudara tidak di Goshen. Orang yang di Goshen tanahnya harus subur. Yang ketiga, kenapa kok butuh air? Kenapa kok tanah subur? Karena di Goshen adalah tempat penggembalaan, saudara. Saudara mau dilindungi sama Tuhan di tengah-tengah hari yang jahat, tapi saudara tidak mau digembalakan. Saudara tidak tinggal di Goshen, saudara akan kena 10 tulah itu. Tanah Goshen adalah tempat perlindungan yang paling cocok ketika menghadapi 10 tulah. Next, yang ketiga, saudara, tempat perlindungan yang saya pelajari dalam Alkitab, Batranu, kedua tanah Goshen, ketika padang gurun. Lah ini yang agak aneh, saudara. Saudara, orang Israel ketika dia dikeluarkan dari Mesir, mereka dikejar oleh Fir'aun dan mereka ketemu dengan laut, saudara, laut Kolsom. Tuhan membelah laut Kolsom, musuhnya semua masuk di situ, mereka mengalami mukjizat dan mereka mulai masuk yang namanya padang gurun. Tahukah saudara, padang gurun adalah bukan tempat untuk hidup. Padang gurun adalah tempat yang kering, yang gersang, bukan tempat tinggalnya manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup di padang gurun. Tapi aneh, saudara. Kenapa Tuhan pilih padang gurun? Yang tempat tidak bisa hidup, yang kering, yang gersang, untuk melindungi orang Israel. Bukan cuma 1 hari, 2 hari itu. Tapi padang gurun dipilih Tuhan untuk melindungi orang Israel bertahan hidup selama 40 tahun. Di dalam tempat yang kering, yang gersang, Tuhan justru memakai padang gurun. Sekali lagi, agak lebih dalam. Tuhan memakai padang gurun sebagai tempat perlindungan. Saudara, apa sih arti padang gurun buat saudara dan saya? Padang gurun itu kering, gersang, panas, terik, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi kok bisa Israel bertahan 40 tahun? Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bukan kepintaran orang Israel. Tuhan loh yang pilih padang gurun ini sebagai bunkernya, tempat perlindungannya orang Israel. Saudara, mereka dikejar semua orang Mesir, dan tiba-tiba mereka masuk ke padang gurun. Dan di situ Tuhan bilang, ini cara kerja Tuhan yang di luar akal sehat kita, saudara. Cara kerja Tuhan yang ajaib, tempat yang bukan untuk manusia hidup, tapi Tuhan pakai. Kenapa, saudara? Kok Tuhan, lah ini agak lebih berat, saudara ya. Padang gurun melindungi Israel dari bahaya apa sih? Tadi kan kita ingat, kalau kita mau membangun bunker, tempat perlindungan, itu harus disesuaikan dengan bahayanya apa. Bahtera, bahayanya banjir dan air bah. Tanah Goshen, bahayanya 10 tulah. Kalau padang gurun, tadi kan saya katakan sebagai tempat perlindungan, dipakai sama Tuhan sebagai tempat perlindungan. Melindungi orang Israel dari bahaya apa?
Saudara, tadinya saya bingung. Aduh, Roh Kudus ini maksudnya gimana ini? Padang gurun dipakai Tuhan sebagai tempat perlindungan. Bahaya apa sih? Tahukah saudara? Orang Israel tadi asalnya dari mana? Dia tinggal selama ratusan tahun di mana, saudara? Di Mesir, saudara. Saudara, di Mesir itu semua dijadikan berhala. Sekali lagi, semua di Mesir itu dijadikan berhala. Sungai Nil dijadikan berhala, matahari dijadikan berhala, lembu, sapi, ternak dijadikan berhala, katak pun dijadikan berhala. Ini yang penting. Apapun yang saudara berhalakan hari-hari ini akan membawa tulah itu datang. Lihat, Sungai Nil dijadikan berhala sama Tuhan. Sungai Nil, tulah, air menjadi darah. Lembu, ternak. Kenapa kok orang Israel membuat lembu emas? Karena mereka lihat di Mesir, lembu, sapi, ternak dijadikan berhala. Salah satu tulahnya Tuhan, semua ternaknya orang Israel, orang Mesir mati. Katak dijadikan berhala. Ada salah satu tulah sama Tuhan dikirim katak, saudara. Apa yang saudara berhalakan hari ini? Itu mendatangkan tulah. Sekali lagi, apa yang saudara berhalakan hari ini? Mendatangkan tulah. Kalau Israel tidak dipisahkan dari Mesir, lama-lama pikirannya itu seperti orang Mesir. Karena itu padang gurun tempat yang paling cocok untuk orang Israel, untuk melindungi mereka dari bahaya berhala. Nangkap saudara? Saudara, kita firman bukan firman sekedar biasa, saudara. Saya senang, saudara. Saya hari ini dapat pembukaan banyak, saudara. Padang gurun dijadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Orang Mesir, saudara, itu semua dijadikan berhala. Kalau lama-lama orang Israel tinggal di Mesir, mereka akan mengadopsi pikiran Mesir. Mereka sudah keluar dari Mesir saja, cara Mesir, pikiran Mesir masih ada di dalam orang Israel. Saudara, konsep tempat perlindungan harus seperti apa, saudara? Coba, kalau tempat perlindungan seperti bunker tadi harus apa? Harus aman, harus nyaman, harus kokoh, harus serba ada. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ada kan perkataan, kalau saudara ada dalam lindungan Tuhan. Kan tadi kita belajar tempat berlindung. Kalau saudara dan saya ada dalam lindungan Tuhan, coba bayangkan, hidup seperti apa yang saudara bayangkan dalam lindungan Tuhan? Aman Pak, nyaman Pak, lancar, sudah kayak namanya toko bangunan, sudah aman, lancar, jaya. Tidak ada masalah, semua cukup. Apakah seperti itu? Coba saudara, kita mau dewasa lagi. Tuhan pakai padang gurun sebagai tempat berlindung. Konsep tempat perlindungan, saudara, apa yang kita pelajari ini akan mengagetkan saudara dan saya. Padang gurun, tempat perlindungan orang Israel, tempat yang tidak enak, tempat yang bukan untuk manusia, tapi justru di situ Tuhan memelihara. Hari ini, apa padang gurun saudara? Mungkin masih kekurangan uang, mungkin masih harus bergumul untuk hal-hal. Aduh kok masuk sekolah saja susah ya, harus cari uang. Aduh untuk bayar cicilan saja kok susah ya, untuk beli ini saja kok susah ya. Saudara, jangan-jangan padang gurunmu itu adalah perlindunganmu. Untuk menjaga saudara tetap berharap kepada Tuhan. Lihat Daud saudara, dia terjatuh bukan pada saat dia mengembalakan 2-3 ekor, bukan pada saat dia masih miskin, masih tidak dihargai. Dia terjatuh pada saat dia sudah jadi raja, dia tidak berperang. Saudara, bisakah padang gurun yang saudara alami menjadi tempat perlindunganmu?
Saudara ucap syukurlah saudara. Ketika saudara hari ini dan saya ini masih kesusahan uang, masih ada sakit, masih ada penderitaan, masih ada masalah, masih ada konflik berkepanjangan, masih ada kesusahan demi kesusahan, kekurangan demi kekurangan. Tujuan Israel dimasukkan ke padang gurun cuma satu, untuk merendahkan dan menguji hati mereka. Dan itu untuk melindungi mereka, saudara, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati ini tidak bisa dikasih berkat, saudara, tidak bisa. Dikasih ujian, ngomel tidak dia, marah tidak dia, tersinggung tidak dia. Saudara, justru tempat perlindungan orang Israel itu adalah padang gurun. Dan yang lebih mencengangkan lagi, saudara, tempat berlindung hari-hari ini, lihat saudara, ada seorang perempuan sama Tuhan diberikan sayap. Dan dia disuruh lari kemana? Wahyu 12 ayat 14. Hari ini saudara, padang gurun kita itu adalah tempat perlindungan yang terbaik. Lihat saudara ya, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara. Hari ini padang gurun saudara dan saya adalah sebuah tempat perlindungan yang terbaik. Jadi jangan bersungut saudara. Ketika saudara mengalami padang gurun, justru itu yang menguatkan otot-otot rohanimu. Justru itu yang menguatkan imanmu. Justru itu yang mendekatkanmu dengan Tuhan. Orang bisa lupa Tuhan bukan pada saat dia mengalami padang gurun, tapi pada saat dia diberkati, pada saat dia merasa naik, merasa punya, merasa bisa, merasa besar. Justru dia di situ dia lupa sama Tuhan. Justru padang gurun ini adalah tempat perlindungan yang paling sempurna. Dan saya temukan saudara, ada suatu rahasia lagi dalam Kisah 7 ayat 38. Lihat saudara, gereja di akhir zaman sudah dijadikan Tuhan sebuah tempat perlindungan. Tapi gereja yang seperti apa? Kisah 7 ayat 38, bisa dibuka, Kisah 7 ayat 38. Kisah 7 ayat 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Saudara, Musa itu adalah gembalanya. Sidang jemaah ini adalah seperti sebuah gereja. Zaman dulu tidak ada gereja seperti kita. Justru tempat berlindung yang terbaik selain padang gurun di akhir zaman, gereja. Dengan pengajaran yang betul, dengan pengajaran firman yang langsung jadi daging, bukan menggok sana menggok sini, bukan firman mengenai saya, firman saksi ini saksi, tidak. Semuanya firman Tuhan, saudara. Kisah 7 ayat 38 ini mengajarkan kita, saudara, gereja dengan ajaran firman Tuhan yang benar, jalan sempit, itu adalah tempat perlindungan saudara di akhir zaman. Karena di dalam gereja seperti sore hari ini kita diingatkan, ayo jangan sombong, harus sabar seperti tadi pagi. Sabar kalau punya uang enak, tapi sudah menderita disuruh sabar, saudara. Sudah benar disuruh ngampuni, sudah enggak salah malah disuruh merendahkan diri, saudara. Itu fungsinya gereja di akhir zaman itu, untuk reminder, refresh saudara dan saya. Berikutnya saudara, kita sudah belajar 3 ya. Batranu, tempat perlindungan, tanah Gosyen, padang gurun. Yang keempat saudara, tempat perlindungan ini lebih enak, saudara. Dapur api. Saudara, ketika saya pelajari ini, waduh, padang gurun sudah tempat tidak enak, sudah kering gersang, tapi tidak ada apinya, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan, bagian yang akhir-akhir, saudara, jangan ngantuk, saudara. Ini indah, saudara. Dapur api adalah tempat perlindungan yang terbaik. Loh, kok bisa? Ada apinya, menyala-nyala 7 kali lipat, kok tempat berlindung? Saudara, pada waktu itu Raja Nebukadnezar buat patung yang sangat besar, tingginya hampir 3-4 meter, saudara. Dan buat sebuah keputusan
Ketika ada musik, tarian dinaikkan, semua rakyat, seluruh rakyat harus sujud menyembah patung ini, Saudara. Harus menyembahnya. Dan kalau yang tidak menyembah patung ini akan dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara, temannya Daniel itu bukan Bapak Eksan dan Bapak Yuli, Saudara ya. Temannya Daniel ini Sadrak, Mesak, Abednego, Saudara. Itu nolak, Saudara, perintah itu. Sehingga apa? Rajanya marah, Saudara. Dan ketika marah, menyuruh apinya dibuat 7 kali lipat lebih panas. Dan lihat apa yang terjadi, Saudara. Ketika musik, tarian semua dinaikkan, semua sujud nyembah. Oh, Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Dimuliakan Raja Nebukadnezar. Oh, tepuk tangan, sujud lagi, Saudara. 3 orang ini yang diam saja, berdiri tidak mau sujud, Saudara. Raja, ada orang yang melanggar titahmu loh. Siapa orangnya? Tidak mau nyembah kamu. Sadrak, Mesak, Abednego. Lihat, Saudara, apa yang terjadi setelah raja tahu 3 orang ini tidak nurut perintah raja, tapi mereka nurut perintah Tuhan. Yang boleh disembah, yang boleh yang harus diutamakan, yang harus dipertamakan, cuman Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan Sadrak, Mesak, Abednego memegang ini. Coba dibuka setelah mereka diketahui mereka ini tidak mau nyembah. Lihat Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Kita buka, Saudara ya, Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Lihat, lanjut lagi. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Anak dewa terjemahnya Son of God. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan terlebih dahulu, resiko yang mereka hadapi dapur api, panas 7 kali lipat, sampai orang yang ngantar di pintu gerbang sudah mati. Tapi lihat, karena mereka mengutamakan Tuhan, karena mereka menomor satukan Tuhan, tidak menduakan Tuhan, tidak memberhalakan yang lain di luar Tuhan, biarpun mereka masuk dapur api, ada pribadi yang keempat. Siapa? Tuhan Yesus. Terjemahan bahasa Inggrisnya Son of God, anak Bapa, anak Allah. Siapa itu kalau bukan Tuhan Yesus? Saudara, mengapa di dapur api itu tadi saya katakan tempat perlindungan? Dapur api kok tempat berlindung? Kamu tidak salah. Bukankah lebih cocok tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan, tempat yang mematikan? Di dapur api itu apinya nyala 7 kali. Tapi kenapa kok saya katakan itu tempat perlindungan? Biarpun apinya panas, nyala 7 kali, kelihatannya mematikan, menakutkan, mengerikan, tetapi di dapur api itu ada pribadi yang keempat, saudara. Saudara mau ngalami apapun, hari ini kekurangan, perang, kesusahan, himpitan, tapi kalau ada pribadi yang keempat itu, dapur api yang panas 7 kali lipat seperti taman bermain, saudara. Mereka jalan-jalan. Tuhan Yesus hadir di situ. Karena itu dapur api jadi tempat berlindungnya 3 orang itu tadi. Karena ada pribadi yang keempat, Tuhan Yesus di sana. Saudara perhatikan baik. Tadi kita belajar
tempat perlindungan dibangun harus menyesuaikan dengan bahaya apa, ya kan? Dapur api. Mungkin mereka masuk di dapur api, mereka dilindungi oleh Tuhan. Tapi dapur api itu sendiri melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari berhala di luar sana. Di luar dapur api ini yang ada cuman berhala. Kalau mereka tidak masuk dapur api, mereka akan ikut dengan berhala itu. Saudara, ketika saya menerima pembukaan ini, saya nangis, saudara. Ini luar biasa ya. Mereka masuk dalam dapur api, mereka dilindungi Tuhan. Tapi justru api itu melindungi mereka dari berhala. Api itu berbicara apa, saudara? Pada saat murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, tulisannya ngomong seperti apa? Seperti lidah-lidah nyala api. Itu apa, saudara? Firman. Kalau saudara ada firman, itu melindungi saudara, memagari saudara dengan api. Apapun yang dari luar berusaha masuk, seperti tadi pagi. Ayo, satu malam ini loh ada janda-janda ayu-ayu. Tapi karena kita sudah punya firman, gembala sudah ada firman, sudah ada api yang memagari. Dah salah ini. Begitu mau masuk, hangus. Mereka masuk dapur api, kelihatannya panas, mengerikan, mematikan. Tapi ada pribadi yang keempat, Tuhan melindungi mereka. Tapi justru api itu melindungi mereka dari berhala di luar sana. Di luar sana yang ada cuma berhala, saudara. Tidak ada yang lain. Justru api itu melindungi mereka dari berhala. Mereka tidak terbawa arus. Saudara, ada seorang pendeta, saudara. Pendeta ini kalau bisa saya sebut namanya, pasti kelasnya papan atas. Dia khotbah bukan hanya di dalam negeri, dia khotbah sudah sampai luar negeri. Dan persembahan yang dikasih cukup tinggi. Tapi ada satu perkataan yang saya dengarkan dari pendeta ini. Saya sudah keliling manapun untuk berkhotbah. Dan senantiasa kalau khotbah disediakan hotel yang terbaik, penjemputan mobil yang baik, makanan yang baik, yang mewah. Saya masih manusia. Untuk menjaga daging saya, 3 bulan sekali, saya tolak semua pelayanan. Saya harus masuk ke pedalaman yang tidak ada hotel, tidak ada mobil mewah, tidak ada makanan mewah, tidak ada kamar mandi, tidak ada AC. Saya harus masuk di sana. Saya harus melayani di situ. Saya harus khotbah di situ. Saya harus hidup di situ untuk mengingatkan saya, daging saya. Saudara, dia punya firman cukup dalam, saudara. Dan ketika saya lihat, ya benar, bukan cuma ngomong tok, saudara. Dia ke pedalaman, dia tinggal dengan suku-suku yang masih, mohon maaf, tidak pakai celana, masih pakai cawat, saudara. Yang ketika makan itu tidak pakai piring, saudara, pakai tangan di daun, saudara. Yang ketika mereka mau mandi, mau buang air kecil, harus ke kali, tidak ada AC, saudara. Untuk mematikan daging saya, dia bilang. Saya harus 3 bulan sekali saya masuk ke pedalaman. Teman-teman saya bilang, ngapain kamu buat susah diri itu, sudah ada bagiannya masing-masing. Enggak. Saya pun masih manusia. Kalau saya dilayani seperti raja, hotel mewah, mobil bagus, saya bisa lupa. Saudara, hari-hari ini saya melihat, saudara, ada engkong-engkong umur 93 tahun. Ditanya kiat-kiat sukses. Dia ngomong kiat-kiat sukses untuk bisa kaya, punya banyak uang, bisnis banyak. Yang diomongkan cuman kaya, uang, kaya, uang, kaya, uang. Padahal umurnya sudah 93 tahun. Kalau saya umur seperti itu, mungkin saya tidak ngomong hal itu. Hari ini bukan uang, kekayaan itu berhala.
Saudara, saya akan tutup dengan ini, harusnya masih ada 2, saudara. Tadi kita belajar Batranu, tempat perlindungan, Tanah Goshen, tempat perlindungan, Padang Gurun, tempat perlindungan, dapur api, masih ada 2 harusnya, Gua Singa dan badai. Tapi saya tutup saja, saudara, dengan sebuah kesaksian. Saya ngomong sama istri saya, ketika kita sedang berdua, saudara, saya bilang sama dia, pada waktu tadi saya minum perjamuan kudus, saya diingatkan Tuhan, kamu ada hari ini bukan karena hebat kamu. Kamu ada hari ini dan istrimu bukan karena pinter kamu. Tapi kamu ada hari ini karena pelayanan yang kamu lakukan, karena harga yang kamu bayar, bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Tuhan. Karena itu pelayananmu itu, pengorbananmu itu melindungi keluargamu. Setiap kali saya mau sampaikan firman, entah itu sebelumnya, entah itu setelahnya, saya pasti harus menghidupi firman saya. Saya pasti harus mengalami dan saya harus memastikan diri saya harus menang. Kadang yang paling sulit itu ketika menghadapi ring 1, keluarga sendiri. Tapi ujung-ujungnya, sekali lagi saya ingat perkataan yang Roh Kudus berikan, kerendahan hati bisa menyelesaikan banyak masalah. Kekerasan hati tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Saudara, sebelum saya mengalami ini, saudara bisa dibuka saat saya yang terakhir, saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian ini, saudara. Slide yang terakhir ini sudah tidak usah dibahas, nanti lain waktu. Saudara, saya punya 2 orang anak, semuanya perempuan. Dari kecil, bayi, saudara, sekarang sudah mulai SD kelas 4 dan satunya mau kelas 1. Satu waktu, saudara, saya punya kantor. Dan ketika itu saya capek, saudara, habis siapin firman dan duduk lama di situ. Kadang anak saya itu datang, "Pak, lagi ngapain? Siap firman ya? Kerja buat Tuhan ya?" "Ya, sudah, nggak usah ganggu. Pergi," saya bilang begitu. "Sana sama mamamu dulu." Saudara, saya enggak mau diganggu. Pokoknya kalau saya sudah duduk siapin firman, saya enggak mau diganggu. Karena itu bisa buyar, saudara. Kadang anak saya yang nomor 1, "Pak, ada putu. Ada makanan, dari siapa ini? Dari mama, dari mak. Sudah nanti saja," saya bilang begitu. "Loh Pak, ini masih panas enak." "Sudah, kamu jangan ganggu, dosa lo kamu. Iblis lo ganggu papa," saya bilang gitu. Masa saya ngomongnya begitu, sudah. Saya mulai ajari dengan bahasa-bahasa seperti itu, supaya dia pemikirannya sudah tidak anak-anak lagi. "Ini papa lagi kerja buat Tuhan loh." "Apa sih Pak? Firman apa Pak?" Dia baca. "Bangker." "Apa ini Pak bangker?" "Sudahlah Gwen, nggak usah tanya-tanya Gwen, sudah kamu ke sana dulu," saya bilang begitu. Saudara, di tengah-tengah saya selesai, kadang anak saya yang kecil, saudara datang, saudara, "Pak, mau sekolah, mau les, minta doa," saudara. Nah, doa boleh, saudara. Tapi kadang bawa minuman, saudara, mau tahu apa yang saya kerjakan, mau duduk di saya, oker-oker semua. Waduh, ini ganggu, buyar semua firmannya, sampai kan lali kabeh, saudara. Satu kali, saudara, habis saya suruh mereka masuk, lantai 2 saya ini kan ada balkon, saudara. Saya sudah capek nyiapin firman, saya tidur. Lah anak saya yang besar ini sudah dewasa, saudara, sudah ya ngerti, saudara, cara buka pintu, cara nutup pintu. Lah ketika saya sudah istirahat, istri saya juga sudah istirahat, saudara. Capek kan, nyiapin firman tuh capek loh, saudara. Kalau cuma sekedar tidak pakai persiapan, ngomong saja gampang, saudara. Tapi kalau harus berdoa, baca, berhenti, ngerenungkan, doa lagi, gak ketemu, saudara, saya muter dulu ke kamar mandi, saudara, capek, saudara. Energi terkuras banyak. Tapi saya ucap syukur karena itu saya bekerja untuk Tuhan. Setelah capek, saudara, saya pasti tidur. Setelah tidur, saudara, tiba-tiba anak saya sama dua-dua ini main di kantor saya. Dan ketika main, kunci itu dibuka, tek, dan mereka ada balkon di situ, dan di luar itu sudah genteng. Tanpa saya tahu, saudara. Nah, mereka berdua ini main di situ. Dan main di situ mulai yang besar mulai naik di
pegangan balkon itu dan mulai menginjakkan kakinya di genteng yang putih, saudara. Mau lihat langit. Dan yang kecil mulai ikut. Saya tidur, istri saya tidur. Tidak ada orang. Habis begitu yang gede ini sudah mulai gede, dia tahu. Dia naik balik lagi. Tapi yang kecil, dia tiduran di rooftop yang warna putih, gulung-gulung. Tidak ada orang. Rooftop itu masih kuat, saudara. Saya injak masih kuat. Tetapi yang sebelah kiri, saya juga masih berdoa karena butuh dana banyak untuk ganti. Karena di atasnya ini cuma fiber. Fiber ini kena angin, kena hujan, kena panas, sudah remuk, saudara. Dan saya tidak berani injak di situ karena kalau saya injak masih keras, pasti remuk ini. Karena di bawahnya sudah banyak yang bocor. Kalau mau ganti itu, saya juga masih berdoa butuh dana, saudara, yang cukup banyak. Tanpa disadari tadi anak saya yang kecil gulung-gulung tiang putih itu masih kuat, saudara. Naiklah dia di fiber itu. Dan yang besar ini sudah teriak-teriak, Queen, Queen. Yang kecil enggak peduli, dia senang, saudara. Dia lompat di situ, saudara. Saya lagi tidur. Mama saya naik, saudara. Tapi dia kan sudah tua. Dia manggil untuk anak saya pun juga dipanggil, tambah mau lari ke ujung sana, saudara. Mama saya enggak bisa naik. Si yang besar juga enggak berani, saudara. Mama saya cepat lari, dodor kamar saya. Saya ini capek, saudara. Biasanya saya, aku sih kesel, WA mau pulang ya. Bangun lu anakmu, apa sih mah? Lah saya ini tiba-tiba terbangun. Bangun dan saya dengar anak saya yang besar itu, Queen, teriak itu seperti orang histeris. Ternyata yang kecil sudah hampir mau di ujung dan dia lompat-lompat begini. Dan yang lompat itu bukan di tempat yang ada besinya, tapi di fiber yang remuk itu, saudara. Saya langsung lari secepat kilat, saudara. Saya naik di genteng itu. Queen, tambah lari, saudara, lari sampai kan pek. Dan saya lihat, saudara, berapa lama gue di sini? Pak, dari tadi tak panggil nggak mau. Coba kamu sudah enggak punya adik, Gwen. Saudara itu saya lihat fibernya itu remuk, saudara. Tapi heran, berat anak saya itu sudah 15 kilo. Fiber ini tebalnya cuma setengah mili dan sudah hampir 10 tahun. Remuk, tapi enggak pecah. Ketika saya masuk, kalau saya enggak tolong kamu sudah kehilangan anakmu. Karena kamu melayani saya. Ya kan? Karena kamu bekerja buat saya. Saya lindungi kamu. Jadi saudara, hari ini ketika saudara punya pelayanan, justru itu tempat perlindunganmu. Saudara, saya lihat fibernya itu remuk. Diinjak sekali sudah biar. Tapi anak saya yang kecil itu enggak tahu, lompat tinggi loh, sudah lompatnya. Dan itu bukan cuma sekali. Dia senang lompat. Nah, kalau jatuh. Hari ini, saudara, padang gurunmu adalah tempat berlindungmu. Pelayanan yang Tuhan sudah izinkan, lakukan dengan setia. Itu akan menolong dan melindungi engkau di tengah dunia yang akan sedang hancur ini, saudara. Masih ada Tuhan yang senantiasa melindungi orang-orang yang mau berharap dan berdoa kepada Dia. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan.